Salam damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Jumpa dengan saya di New Spirit hari ini. Judul khotbah saya hari ini adalah Sukacita Besar Menanti. Sukacita besar menanti. Kita membaca dari Lukas 12 ayat 35 sampai 38 dari firman Allah yang hidup. Siap sedialah untuk melayani dan jagalah agar lampumu tetap menyala. Jadilah seperti pelayan-pelayan yang menanti tuanmu kembali dari pesta pernikahan, sehingga pada saat tuanmu tiba dan mengetuk pintu, mereka dapat segera membukanya dan mempersilakan dia masuk. Bagi mereka yang siap dan sedang menanti kedatangannya, akan ada sukacita yang besar. Dia sendiri akan menyuruh mereka duduk dan ia akan mengenakan pakaian pelayan, lalu melayani mereka sementara mereka duduk dan makan. Mungkin ia datang pada jam 9 malam, mungkin juga pada tengah malam. Namun kapan juga waktunya, akan ada sukacita bagi hamba-hambanya yang selalu siap. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat ini adalah peringatan Tuhan Yesus kepada kita untuk bersiap akan kedatangannya. Kita tidak akan tahu kapan Tuhan Yesus datang. Banyak saudara akan berpikir, Ibu Hana, kedatangan Tuhan itu masih lama. Aku hidup seenakku sendiri aja nggak apa-apa, masih lama kedatangan Tuhan. Saya rasanya nggak sepakat dengan kebanyakan orang berpendapat seperti itu. Justru saya dan banyak hamba Tuhan dan banyak orang Kristen yang merasakan kedatangan Tuhan itu sudah cukup dekat. Dari mana kita tahu? Tuhan di dalam Matius 24 juga memberikan tanda-tanda kedatangan Tuhan, antara lain bencana alam, gempa bumi akan terjadi di mana-mana. Bapak Ibu, di negara kita saja bencana alam akhir-akhir ini bertubi-tubi. Banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, terus-menerus berita dipenuhi dengan bencana alam. Pemerintah, khususnya Departemen Sosial, sampai kewalahan menolong rakyat Indonesia yang menjadi korban bencana alam. Penyakit menular terus-menerus. COVID belum selesai dampaknya. Ekonomi masih sangat berat untuk dipulihkan. Sekarang sudah ada varian baru B117 yang sudah terinfeksi rakyat Indonesia, sudah terinfeksi juga varian baru ini. Bapak Ibu, saya mungkin akan kekurangan waktu untuk memaparkan banyak sekali tanda kedatangan Tuhan. Keadaan dunia yang seperti ini seharusnya menyadarkan kita bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah banyak, dan jemaat kita harus mempersiapkan diri dengan serius. Salah satunya dengan melayani Tuhan dengan setia. Setia melayani Tuhan. Mari kita perdalam satu demi satu ayat-ayat tadi yang kita baca. Yang pertama dari Lukas 12 ayat 35, semuanya dari FAIH. Siap sedialah untuk melayani dan jagalah agar lampumu tetap menyala. Berarti yang pertama, setiap anak Tuhan itu harus melayani. Anak Tuhan harus menjadi pelayan Tuhan. Anak Tuhan harus menjadi pelayan Tuhan. Bapak Ibu, melayani Tuhan itu akan membuat hati kita menyala. Melayani Tuhan yang benar maksud saya. Ada banyak pelayan Tuhan juga yang hatinya nggak menyala-nyala untuk Tuhan, hanya sekedar aktivitas rutin di gereja. Tetapi pelayan Tuhan yang sesungguhnya itu akan membuat roh kita menyala-nyala, mendidih, berapi-api untuk Tuhan, tidak suam, tidak jauh dari Tuhan, kerohanian yang sehat dan bertumbuh, tidak suam, tidak mencekno, orang Jawa bilang, orang Kristen yang pelayan Tuhan itu. Jadi Lukas 12 ayat 35 memperingati kita, mengajak kita supaya kita menjadi pelayan Tuhan. Yang kedua, ayat 36 Lukas 12, jadilah seperti pelayan-pelayan yang menanti tuanmu kembali dari pesta pernikahan, sehingga pada saat tuanmu tiba dan mengetuk pintu, mereka dapat segera membukanya dan mempersilakan dia masuk. Jadi yang kedua, kita harus siap menanti kedatangan Tuhan.
Sebagai pelayan Tuhan, tadi kan anak Tuhan harus menjadi pelayan Tuhan, ya. Pelayan Tuhan harus siap menanti kedatangan Tuhan. Kalau kita sibuk dengan urusan hidup sendiri, akan membuat kita tidur secara rohani, tidak siap, dan bisa berakibat fatal. Karena ketika Tuhan Yesus datang, kita semuanya tidak siap, tidak sedang giat melayani Tuhan, atau tidak sedang aktif melayani Tuhan. Jadi yang kedua, kita semua jadi pelayan Tuhan yang harus siap menanti kedatangan Tuhan. Yang ketiga, dari ayat 37-38, bagi mereka yang siap dan sedang menanti kedatangannya akan ada sukacita yang besar. Kenapa? Karena Tuhan bilang, Tuhan sendiri akan pakai pakaian pelayan dan melayani kita yang pelayan-pelayan Tuhan dan makan bersama Tuhan. Kapan juga waktunya, ayat 38, akan ada sukacita bagi hamba-hambanya yang selalu siap. Bapak Ibu, siapa hamba-hamba Tuhan itu? Bukan hanya gembala sidang, bukan hanya penginjil, bukan hanya hamba-hamba Tuhan full time. Saudara, semuanya, profesi apapun adalah anak Tuhan, dan saudara adalah hamba Tuhan. Kalau kita siap dengan pelayanan yang setia, membuat hati kita menyala, sewaktu-waktu Tuhan Yesus datang, kita siap. Dan ada sukacita besar sampai 2 kali. Di ayat 37 dan 38 akan ada sukacita besar menanti bagi kita hamba-hambanya yang siap. Bapak Ibu, apalagi yang menghalangi Bapak Ibu untuk melayani Tuhan? Pasti kekhawatiran hidup, kesibukan, kenyamanan hidup setiap hari, persoalan-persoalan, tekanan-tekanan hidup seringkali bisa membuat kita terlena, tertidur secara rohani, tidak siap. Apalagi buat saudara-saudara yang belum melayani Tuhan sama sekali. Mari dalam New Spirit hari ini Tuhan berbicara melalui firman Tuhan ini, supaya kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia, yang giat, sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang, kita siap. Dan Tuhan Yesus sendiri akan melayani, menyambut kita dan melayani serta makan bersama kita. Ada sukacita yang besar yang tidak bisa saya uraikan. Sukacita yang besar itu menanti buat hamba-hamba Tuhan yang siap, dan hamba-hamba Tuhan itu adalah saudara dan saya. Setelah mendengar firman Tuhan hari ini, nomor 1, pertanyaan saya adalah, apakah Anda sekarang sedang aktif melayani Tuhan? Jika tidak, cepatlah ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Bila sudah melayani Tuhan, pertanyaan saya berikutnya, apakah pelayanan saudara membuat hati saudara, roh saudara menyala-nyala bagi Tuhan? Apa sih roh yang menyala-nyala itu? Apakah pelayanan yang saudara lakukan sekarang ini membuat saudara semakin dekat dengan Tuhan? Semakin saudara rindu akan Tuhan, semakin saudara menyala-nyala untuk memiliki hati Yesus bagi jiwa-jiwa. Apakah tidak? Hanya aktif melayani, tapi nggak ada pertumbuhan rohani, nggak ada roh yang menyala-nyala, nggak ada kedekatan hubungan dengan Tuhan. Kalau seperti itu, maka saudara, Bapak Ibu yang melayani Tuhan harus cek. Mari datang kepada Bapa, minta Roh Kudus membakar hati kita. Akui semua hal yang telah membuat saudara suam. Mungkin motivasi saudara melayani kurang murni. Mungkin saudara hanya ingin melakukan sesuatu gitu-gitu saja, atau hanya karena pengen dihargai, atau motif-motif yang lain yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kembali ke jalurnya Tuhan, melayani karena kasih kepada Tuhan, melayani karena mau jadi hamba Tuhan yang setia, yang tekun, yang sukacita di dalam melayani Tuhan. Saya pernah juga menjadi pendeta yang tidak sukacita melayani Tuhan, dan hidup saya sangat tidak bahagia.
Sampai-sampai saya berkata dalam hati seperti ini, gimana saya caranya kayak gini nih bisa menginjil? Orang saya sendiri rasanya nggak bahagia kok menjadi pelayan Tuhan. Mana bisa saya menyaksikan Tuhan itu baik dan hidup saya bahagia karena melayani Tuhan. Jadi akhirnya saya nggak ada hati untuk jiwa-jiwa, meskipun saya pendeta loh Bapak Ibu, khotbah setiap minggu. Tapi suatu hari saya datang ke Tuhan, saya bertobat. Saya cek diri saya, apa yang menjadi halangan? Mengapa saya tidak bahagia menjadi pelayan Tuhan? Di situ Roh Kudus menunjukkan bahwa banyak hal secara emosional yang masih mengganggu saya, sehingga saya tidak bisa sukacita melayani Tuhan. Ketika saya akui semuanya, ketika saya mengizinkan Tuhan memulihkan hati saya, ketika saya izinkan Tuhan menunjukkan segala kekeliruan-kekeliruan saya yang tidak saya sengaja, maka di sana saya mengalami titik balik. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan di New Spirit hari ini. Saya berkata, saya bersukacita menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Saya tidak kaya, tapi saya kaya secara rohani. Saya bahagia karena saya boleh dipilih Tuhan untuk melayani Dia, dan saya diberi kesempatan untuk melayani Dia. Jauh beda dengan yang dulu. Apabila Bapak Ibu melayani Tuhan tapi tidak sukacita, tidak dekat sama Tuhan, ya, dan rohnya tidak menyala-nyala, melainkan suam dan kering, maka inilah waktunya untuk datang kepada Tuhan apa adanya, bertobat dan berbalik, mengizinkan Tuhan membenahi, menyembuhkan, memulihkan hati saudara, mengakui semua kekeliruan saudara, maka Roh Kudus akan memberikan hati yang baru, hati yang menyala, melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.